Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwasanya sebentar lagi akan ada hari besar Islam yaitu Idul Fitri. Setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua puasa kita dan amal ibadah kita dan sholat dzikir kita. Amin ya rabbal alamin. Ada adab-adab di dalam Islam yaitu sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Karena sebentar lagi Idul Fitri, jadi kita akan bahas ya 12 adab menyambut hari raya. Menurut Imam Ghazali alaihi rahmatullah rahmatal abrar. Imam Ghazali ini hujjatul Islam. Orang yang hafal ya 300.000 hadis berserta sanad dan matan. Kurang lebih ini beliau sangat luar biasa. Bahkan banyak karangan beliau yang sangat-sangat terkenal. Di antaranya Ihya Ulumuddin. Ciri ulama akhirat adalah orang yang suka dengan kitabnya Imam Ghazali, di antaranya Ihya Ulumuddin. Ciri ulama dunia, ulama bukan ulama akhirat, sebagian ulama mengatakan adalah benci dengan kitabnya Imam Ghazali. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita. Dalam kitab beliau yaitu berjudul Al-Adab Fid Din, dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, ya, ini bahwasanya halaman 437 menyebutkan adab-adab. Yang pertama itu ya Ihya'ul Lailah, yaitu menghidupkan malam. Maksud menghidupkan malam di sini dengan zikir, dengan doa, dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, dan juga dengan munajat-munajat yang lainnya. Ini yang pertama, hidupkan malamnya. Jangan malah tidur di malam harinya. Jangan malah kita berfoya-foya di malam harinya. Apalagi sekarang sedang mewabah virus yang sangat luar biasa, kan tetapi sebagian orang ya malah meramaikan pasar, meramaikan mal. Ini sangat disayangkan. Malam Idul Fitri ya kita hidupkan malam dengan doa, dengan munajat, apalagi yang zona hijau ya hidupkan. Walaupun kita di rumah juga tetap dihidupkan, di rumah kita bersama keluarga, bersama anak, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah. Kemudian lagi wal ikhtisal, yaitu mandi. Yang kedua mandi. Mandi di pagi hari ya. Sebelum kita sholat Idul Fitri. Sunnah nih, sunnah mandi pagi. Sholat di rumah ataupun sholat di masjid tetap sunnah mandi ya di pagi harinya. Adapun niatnya nawaitul ghusla li'idil fitri sunnata lillahi ta'ala. Ini sunnahnya ya. Jadi sunnah mandi jangan ditinggal ya. Apalagi ya ini adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Mandi saja kita dapat pahala, dan mandi saja kita mendapatkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu niatnya. Ya, saya ulangi sekali lagi, nawaitul ghusla li'idil fitri sunnata lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga ya yaitu kita membersihkan badan kita. Wa nadhafatul badan ya. Membersihkan daripada badan kita dibersihkan dari kuku, dari kotoran-kotoran mata, telinga ya. Banyak kotoran yang ada di sarang di tubuh kita ini, semua hampir banyak kotoran ya. Telinga mengeluarkan kotoran, mata mengeluarkan kotoran, dan juga banyak mengeluarkan kotoran ini ya. Kotoran-kotoran kita dibersihkan di hari raya ya. Kuku dipotong, kuku kaki dipotong, dan juga banyak dari kotoran-kotoran yang ada. Bersihkan sebersih-bersihnya, dan juga memakai wewangian. Adapun menggunakan alkohol atau tidak ini berbeda pendapat. Lebih baik kita tinggalkan, jangan pakai yang ada alkoholnya. Walaupun sebagian ulama ada mengatakan boleh, akan tetapi kalau bisa jangan. Kan ada tuh sekarang minyak wangi oud yang tanpa ada alkoholnya, atau minyak wangi yang lainnya yang tanpa alkohol. Ini kalau bisa digunakan. Ada ulama mengatakan boleh, tapi lebih hati-hatinya tidak yang menggunakan alkohol. Ini lebih bagus lagi.
Kemudian lagi ya, yang keempat adalah khusus khusus di hari Idul Fitri, yaitu dianjurkan kita menyantap makanan. Menyantap makanan. Walaupun enggak sampai kenyang, yaitu makan-makan ringan ya, korma lah, atau roti lah, atau apalah. Itu kita disunahkan, ya, makanya jangan ditinggalkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW juga sudah dicantumkan dalam hadis sahih, kita sunahkan untuk memakan makanan, ya, enggak sampai kenyang, ringan juga enggak apa-apa. Kemudian lagi yang kelima adalah berangkat, yaitu ke tempat sholat. Berangkat kita ke tempat sholat melewati jalan yang berbeda dari pulang perginya itu beda. Jadi begini, waruju' fi ukhra. Jadi misalnya kita menuju masjid yang zona hijau ya saya wanti-wanti nih yang zona hijau, misalnya mau sholat di lapangan, kalau diperbolehkan misalnya kita atau di masjid atau di tempat lain, kita sholat nih misalnya gang Haji Saiman misalnya, itu gang pertama misalnya. Lalu pulangnya jangan lewat gang itu lagi, sunnah lewat gang selanjutnya. Gang kedua misalnya ada gang Haji Didin misalnya, kita lewat gang tersebut, gang kedua. Jadi nggak sama. Nah ini sunnah. Hal sekecil ini kita kerjakan, kita dapat pahala. Ya, makanya rugi kalau kita tidak mengamalkan sunnah. Karena ini sangat mudah sekali. Pahalanya luar biasa. Kemudian lagi selalu membaca takbir, ya. Allahu Akbar, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini selalu kita kumandangkan di malam harinya, di pagi harinya. Sunnah ya. Jangan sampai kita malah berdiam diri di rumah. Kemudian berdiam diri di rumah maksudnya berdiam, emang kita harus di rumah terus, akan tetapi jangan berdiam mulut kita berzikir kepada Allah. Ajak keluarga berzikir, ajak anak kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang ketujuh, memperbanyak bacaan zikir, yaitu diantaranya kata ulama la ilaha illallah. La ilaha illallah kita banyakin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, banyakin kita zikir di malam tersebut. Misalnya kadang-kadang kita gantian, mungkin dengan istri, karena di rumah mungkin dengan istri membaca, saya zikir la ilaha illallah, lalu dia gantian nanti. Begitu, jadi setelah selesai takbir saya gantian saya. Jadi alangkah indahnya hidup penuh dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedelapan adalah membaca tasbih. Tasbih itu subhanallah. Ya, bacaan tasbih subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah, mensucikan Allah. Allah apakah butuh disucikan? Tidak. Akan tetapi jikalau kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah, kembali kepada kita. Kita nanti disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan dari dosa, disucikan dari kesalahan, dimuliakan kita. Makanya ya banyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Membaca hamdalah, yaitu kalimat alhamdulillah. Ya, membaca hamdalah. Dan di antara takbir yang diulang-ulang. Contoh begini, jadi membaca alhamdulillah di antara takbir yang diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ini sunnah. Ya, membaca walillahil hamd di akhirnya. Kemudian lagi dilakukan ya secara bersama-sama atau sendiri juga nggak masalah. Ya, kalau di rumah ya bersama dengan anak, dengan keluarga kita. Yang ke-10 adalah aktif mendengarkan khutbah sholat. Nah, ini yang sering terjadi. Jangan sampai ya kita sedikit faedahnya, apalagi kalau sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu bisa rusak, ya, bisa rusak pahala kita. Bahkan ulama mengatakan tidak sah kalau kita bicara, kalau kita bermain-main ya, apalagi main handphone. Tatkala Jumat itu orang sedang mendengarkan khutbah dia main handphone, bisa sholatnya nggak sah. Ya makanya apalagi sambil ngomong, sambil bicara, bisa nggak sah. Ya makanya kalau khutbah Idul Fitri ya kita dianjurkan khusyuk, jangan main handphone. Ya, kalau sholat Jumat kan batal. Ya, kita dengarkan khusyuk. Apalagi kalau hal-hal yang mana sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, pasti membawa keagungan yang sangat luar biasa. Jadi kalau Idul Fitri, khutbah sedang berdiri, kita dengarkan, simak dengan baik, khusyuk dengarkannya. Jangan main handphone, jangan main
jangan bicara, jangan bercanda ya. Walaupun beda kemuliaan ya, beda kemuliaan dengan hari Jumat, akan tetapi ini karena hari Jumat itu lebih mulia daripada Idul Fitri, akan tetapi sunnah ini harap dikerjakan karena ini sangat luar biasa pahalanya. Kemudian lagi khutbah itu dilakukan seusai sholat ya, bukan sebelum sholat. Kemudian yang ke-11 itu pulang melewati jalan yang berbeda. Yang tadi saya bilang tadi ya. Jalan yang berbeda kita lewati dengan jalannya berbeda. Jangan jalan berangkat jalan satu, kemudian pulangnya juga jalan itu juga. Ini dianjurkan berbeda jalan. Kemudian selanjutnya adalah bertegur sapa dengan rahmah ya, dengan senyum, dengan baik. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan menyimpan hal yang tidak baik. Jangan bermusuhan. Kemudian banyaklah kita bertegur sapa agar suasana hangat, agar memberikan kesan baik kepada kita dan kepada kamu kita. Nah, untuk masalah ini bertegur sapa ini sangat dianjurkan untuk kita tidak berkerumunan sebagaimana wabah sekarang sedang merajalela. Lalu kita bagaimana tegur sapanya? Ya mungkin jarak agak ada jarak ya, ada jarak. Kemudian sangat-sangat untuk dianjurkan bagi yang sakit ya, batuk atau flu atau panas, sudah kita cukup di rumah saja. Mungkin dengan handphone, dengan video call atau dengan yang lainnya, ada dengan WhatsApp ya, karena ini sedang pandemi semacam ini. Lalu kemudian lagi kalau seandainya kita berjumpa dengan keluarga, misalnya ada keluarga, ya silakan keluarga kita di rumah kita, maka kita bertegur sapa ya, walaupun mungkin tidak bersalaman atau tidak berpelukan dan sebagainya, maka kita bertegur sapa, insya Allah ini sudah cukup. Yang penting ikhlas dari hati kita, mengikhlaskan kesalahan orang yang salah kepada kita, dan juga kita minta maaf dengan orang secara ikhlas. Insya Allah 12 ini daripada adab-adabnya Rasulullah SAW, adab dalam Islam yang dikutip oleh Imam Ghazali, bahwa keberkahan untuk kita ya, semoga kita kerjakan. Hal mudah kerjakan, jangan sampai kita tidak kerjakan. Sangat rugi kalau kita mampu kita tidak kerjakan, rugi sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah berikan kita taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bisa kembali ke masjid. Semoga Allah jauhkan bala musibah dari kita, dari orang yang kita sayang dan dari seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma ruddana